Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'um bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'da. Para ustadz-ustadzah, ikhwan dan akhwat yang Allah muliakan, senang sekali pada hari ini kami dari Lembaga Pengembangan Pengajaran Faham Al-Quran, demikian pula dari Departemen Pengembangan Faham Al-Quran Muslimah Wahda DPP, bisa berjumpa dengan ikhwah sekalian. Insya Allah kita berjumpa ini dalam pertemuan yang terbaik di atas muka bumi ini. Pertemuan Al-Quran. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran, demikian pula mengajarkannya. Insya Allah pada hari ini ya, kita bertemu untuk kita berkenalan dengan sebuah program yang telah dicetuskan oleh sebuah lembaga baru yang didirikan oleh DPP, lembaga yang bernama Lembaga Pengembangan Pengajaran Fahmul Quran. Sebuah lembaga yang lahir dari hasil Mu'tamar, kemudian hasil Mukernas, sebagai lembaga yang diharapkan bisa membantu kader-kader Wahadah Islamiyah dari semua marhala. Demikian pula siswa-siswa kita di semua tingkatan pendidikan dan juga masyarakat umum, agar nanti ketika mereka itu membaca Al-Quran, demikian pula mendengarkannya, mereka bisa menerjemahkan, memahami, demikian pula mentadabburi maknanya. Maka dari itulah dibuatlah program kerja, dan dengan izin Allah untuk program terjemah ini lembaga LP2FK bekerjasama dengan lembaga yang bernama Pusat Pelatihan Sekejap Al-Quran di Jakarta untuk mengembangkannya. Alhamdulillah sudah beberapa kali kita mengadakan acara perkenalan, dan insya Allah dalam pekan ke depan kita sudah akan mulai kelasnya insya Allah ta'ala. Dan pada hari ini, alhamdulillah dengan izin Allah, Lembaga Pengembangan Fahmul Al-Quran, demikian pula DPP dan Departemen Pengembangan Fahmul Al-Quran Muslimah Wahda DPP bisa kembali mengadakan acara program perkenalan ya. Jadi pelatihan perkenalan metode sekejap paham Al-Quran. Sebuah metode yang diharapkan bisa membantu kaum muslimin ya yang tidak punya background bahasa Arab, agar nanti ketika baca Al-Quran demikian pula mendengarkannya bisa memahami maknanya. Ini adalah program perkenalan ya. Insya Allah nanti akan kita buatkan dua kelas. Yang pertama itu adalah kelas percepatan. Kelas percepatan. Karena kalau asalnya kelas ini akan diadakan per level, yaitu per juz. Itu setiap selama sebanyak 20 kali pertemuan. Ya, akan belajar menghafal kosakata yang sering muncul, paham Al-Quran per juz, ya. Tapi akan ada dua kelas, ya. Pertama adalah kelas umum, reguler, bagi mereka yang nggak punya background bahasa Arab, ya. Dan yang kedua adalah kelas percepatan yang dikhususkan bagi ikhwah-akhwat, ustadz-ustadzah yang punya background bahasa Arab. Ya, bahasa Arab, kelas percepatan sekitar 2,5 bulan. Yang insya Allah ini kelasnya akan segera dimulai. Ya, kalau terkota terpenuhi sekitar 30 orang, segera mulai insya Allah dalam bentuk mulai hari Kamis depan, hari libur. Itu sudah akan mulai kelasnya. Sedangkan kelas reguler insya Allah kemungkinan besar bulan depan, pada pertengahan bulan Juni insya Allah ta'ala. Alhamdulillah hari ini, alhamdulillah telah hadir pemateri kita, ya Ustadz Rizal Hamzah, salah seorang trainer pelatihan terjemah Quran sekejap, yang telah melatih dan telah mengikuti beberapa kelas, bahkan dari beberapa negara telah menjadi pesertanya, dan insya Allah beliau akan mulai ya dengan perkenalan metode ini. Dan nanti insya Allah di akhirnya kami sebagai ketua LP
2FQ dan juga penyusun metode sekejap ini akan melanjutkan untuk menjelaskan tentang metode kita ini. Ya, kami langsung aja persilakan kepada Ustaz Rizal. Saya ini ya, tutup Ustaz, antum masuk dengan antum punya PowerPoint. Ya, kepada Ustaz Rizal kami persilahkan. Ini sekitar sejam ya perkenalannya. Ya, silakan Ustaz Rizal. Ya, sebentar Ustaz. Sudah nampak PowerPoint-nya, Ustaz? Ya, sudah. Ya, di-fullkan. Baik, saya mulai, Ustaz? Ya, silakan. Baik. Terima kasih Ustaz atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, para asatiz, ustazat, ikhwah dan akhwat, peserta pelatihan perkenalan metode sekejap paham Al-Quran yang insya Allah sama-sama dimuliakan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur memuji Allah atas segala nikmatnya karena kita pada siang hari ini berada dalam sebuah pertemuan yang luar biasa, sebagaimana Ustadz kita tadi mengatakan, pertemuan yang terbaik di permukaan bumi ini. Kenapa? Karena kita berjumpa untuk Al-Quran. Nabi SAW mengatakan, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran, demikian pula yang mengajarkannya. Alhamdulillah, para asatiz dan ustazat, ikhwah dan akhwat yang insya Allah sama-sama dimuliakan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kami mengucapkan ya selamat datang ya, selamat bergabung dalam pusat pelatihan sekejap paham Al-Quran. Dalam hal ini ya menjadi program daripada LP2FQ ya untuk memperkenalkan program pelatihan yang kita kenal dengan sekejap ya. Ya, bagaimana itu sekejap? Ya, sebentar kita akan sampaikan. Ya, tentu dalam program pelatihan perkenalan metode sekejap faham Al-Quran. Ya, saya ulangi lagi ya yang disampaikan Ustadz tadi. Jadi, tujuan daripada pembelajaran metode ini adalah untuk membantu semuanya. Ya, membantu kaum muslimin khususnya yang tidak memiliki background, latar belakang bahasa Arab. Ya, akan tetapi nanti, ya, agar ketika membaca Al-Quran atau mendengarkannya, bisa memahami ya maknanya dengan lebih mudah dan lebih cepat. Ya, baik. Ya, yang pertama tentu kita berdoa kepada Allah ya, agar Allah membantu kita, ya, agar Allah memberikan taufiknya kepada kita, agar memahamkan kita ya dalam proses belajar ini, ya, karena Nabi SAW ya selalu meminta tambahan ilmu, ya, selalu meminta tambahan ilmu. Ya, Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkan kepadaku ilmu. Ya, tentu di sini ilmu agama, ilmu Al-Qur'an. Baik, kita punya sebuah slogan ya, biar lebih semangat ini. Boleh nanti dibuka mikrofonnya ya, supaya kita lihat ada interaktif ya. Ketika saya mengatakan paham Al-Qur'an, semua mengatakan mudah insya Allah. Bisa ya semuanya ya? Kita mulai ya. Paham Al-Quran? Mudah insya Allah. Sekali lagi. Paham Al-Quran? Mudah insya Allah. Mudah insya Allah. Insya Allah ini menjadi apa namanya? Menjadi doa kita bersama ya. Nah, di sini ada sebuah pertanyaan, ya. Ada sebuah pertanyaan.
seberapa yakin Anda bahwa Al-Quran itu adalah petunjuk dunia dan akhirat? Ya. Seberapa yakin kita? 100%. Mungkin ada yang tidak yakin. Ada di sini yang tidak yakin bahwa Al-Quran adalah petunjuk? 100% ya. 100% yakin. Oh, Masya Allah. Jadi nggak ada ya? Semuanya insya Allah tidak ada yang tidak yakin. Atau mungkin kurang yakin? Yakin, semakin yakinnya, insya Allah. Iya, Masya Allah. Bukan hanya yakin saja pastinya, pasti semuanya 100%. Sangat yakin insya Allah. Ya, baik. Kenapa? Kenapa kita yakin bahwa Al-Quran dapat petunjuk? Ya, karena kitab ini luar biasa. Allah mengatakan, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Ya. Kitab Al-Quran itu, ya, atau kitab Al-Quran ini, ya, tidak ada keraguan di dalamnya. Ya, ada hidayah, ya, sebagai hidayah bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya. Kalau kita yakin Al-Quran adalah petunjuk, nah, sekarang pertanyaannya, faham nggak kita dengan Al-Quran? Yang kita katakan Al-Quran itu petunjuk, sekarang kita paham nggak kalau kita baca, kalau kita dengar? Atau seberapa faham kita terhadap Al-Quran yang kita baca setiap hari, yang kita dengarkan setiap hari, yang kita tahu dan yakin bahwa itu adalah petunjuk? Ya, semua bisa mengetahui. Ada yang di sini mungkin sangat paham. Ya, tentu ini levelnya ulama ya. Sangat paham terhadap Al-Quran, Al-Qurannya, tafsirnya, ya, kemudian ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran, ya, maknanya, ya. Atau mungkin Ustadz saya pernah di pesantren, ya, lumayan paham sedikit kalau baca tahu artinya, ya, sehingga membantu dalam tadabbur dan tafakkur, ya. Atau mungkin kebanyakan kita di sini kurang paham, ya. Dan rata-rata kalau kita tanya, semua mengatakan, Ustadz kami masih kurang paham. Ya, kita masih kurang paham terhadap Al-Quran yang kita baca, yang kita dengarkan. Ya, Bapak Ibu yang Allah muliakan. Nah, sekarang pertanyaannya, mengapa kita itu kurang paham terhadap Al-Quran? Ya, mengapa kurang? Maksudnya nggak paham, nggak sampai mengerti maknanya, ya, sehingga tidak bisa masuk pintu tadabburnya. Mengapa kita kurang paham terhadap Al-Quran yang kita baca? Bukankah Bapak Ibu, ya, atau padahal kita ini kan sudah lama menjadi Muslim, ya, kalau kita umur 50 tahun hari ini, berarti kita sudah menjadi Muslim 50 tahun. Kalau 40 tahun umur kita hari ini, berarti 40 tahun kita sudah jadi Muslim. Ya, sudah lama kita jadi Muslim. Sudah lama kita berinteraksi dengan Al-Quran. Ya, sudah sering kita baca, sudah sering kita dengarkan. Ya, masih kita kurang paham terhadap Al-Quran. Ini kan sebuah pertanyaan yang harus kita jawab. Ya, ya, tentu ada jawaban, ya, macam-macam, ya. Ustadz, saya kan orang Indonesia, Ustadz, saya bukan orang Arab. Sementara Al-Quran itu bahasa Arab. Jadi kalau saya baca Quran tidak tahu artinya, itu wajar-wajar saja. Ya, itu wajar-wajar saja karena saya orang Indonesia. Ya, saya bukan orang Arab. Ya, ada lagi yang beralasan, Ustadz saya dulu sekolahnya umum, saya bukan di pesantren. Ya, saya ini hanya lulusan lokal, ya, mungkin jurusannya juga umum. Saya bukan dari Timur Tengah, tidak tahu bahasa Arab. Ya, semua ini adalah alasan-alasan yang sehingga dia mengatakan, ya, saya nggak paham, wajar-wajar saja. Ya, saya pengusaha, saya karyawan, saya ibu rumah tangga, dan saya pegawai dan seterusnya. Ya, saya bukan ustadz. Jadi seakan-akan yang mau paham Quran itu, ya, itu kalau ustadz, kiai, ya, anaknya ustadz. Ya, saya orang biasa-biasa. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, bukankah kita ribuan kali membaca firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, bahwa Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Allah itu sangat sayang, sangat kasih kepada hamba-hambanya. Ya, salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada kita, Allah memilih Al-Quran ini dengan bahasa apa? Bahasa Arab. Ya, Allah mengatakan,
Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab ini, ya, kitab Al-Qur'an dengan berbahasa Arab, ya. Agar apa? Agar kalian memahaminya. La'allakum ta'qilun, ya. Agar kalian memahaminya. Justru karena Allah sayang kepada kita, makanya Al-Qur'an berbahasa Arab. Ya. Coba bayangkan kalau setiap suku Al-Qur'annya itu dengan bahasanya masing-masing. Setiap negara Al-Qur'annya dengan bahasa negara masing-masing. Kan repot. Ya, akan repot. Ya. Tapi Masya Allah, semua satu bahasa untuk semua bangsa. Bahasa Arab untuk semua bangsa. Ini adalah bentuk kemudahan. Bapak Ibu, nah, ada 3 alasan mengapa Al-Quran itu mudah untuk dipelajari, untuk diketahui maknanya, ya, untuk diketahui makna dan kandungannya. Ya, yang pertama, Allah telah menjamin kemudahannya. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Dan sungguh-sungguh, di sini ada taukid, ada penguatan, ada ya penekanan dari Allah bahwa Al-Qur'an itu mudah. Sungguh-sungguh Allah telah memudahkan Al-Qur'an. Kami telah memudahkan Al-Qur'an. Ya, untuk apa? Untuk dipelajari. Ya, fahal mim muddakir. Jadi ini adalah kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Janjinya Allah. Kalau Allah berjanji, insya Allah itu adalah pasti dan benar. Ya. Kalau manusia yang berjanji, ini yang masalah biasa. Ya. Kemudian, kenapa Al-Quran mudah dipelajari? Banyak ayat yang berulang. Contohnya, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.